class look level. How are you today? I hope you're fine. Oke, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh teman kita. Let's pray, Lord Jesus. We thank you for blessing everyone to start study religion. Please bless us and guide us in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Oke, thank you Bintang sudah berdoa untuk kita hari ini. Baiklah, topik kita Allah berkuasa atas alam. Ya, apa sih artinya Allah berkuasa atas alam? Tentu artinya Allah memiliki wewenang menentukan alam yang sudah dijadikan menurut rancangannya. Nah, kuasa Allah dapat dipahami ketika menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada loh Tuhan ciptakan. Tetapi berbeda dengan manusia. Manusia Tuhan ciptakan dari bahan yang sudah ada. Apa bahannya? Tentu debu tanah. Kita diciptakan dari debu tanah. Manusia diciptakan dari debu tanah. Nah, sangat luar biasa Tuhan kita ya. Sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, kita akan lihat kekuasaan Allah yang bersifat kekal. Maksudnya bagaimana? Kekuasaan Allah itu tidak hanya pada saat menciptakan, tapi dia berkuasa selama-lamanya. Apa sih buktinya? Dia berkuasa sampai selama-lamanya dan seterusnya. Ayo kita lihat. Nah, dikatakan di sini adanya keteraturan alam semesta. Ya, matahari masih bisa terbit. Ya, kemudian apa lagi? Bumi masih berputar pada porosnya dan begitu seterusnya. Kemudian adanya kelangsungan kehidupan, contohnya makhluk hidup berkembang biak dan bertumbuh, begitu seterusnya. Ya, kita lihat itu bukan terjadi dengan sendirinya, tapi itu adalah karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang melawatnya. Nah, orang-orang yang tidak percaya bahwa dunia ini, bahwa alam ini diciptakan Tuhan adalah orang-orang yang tidak beriman. Tapi sedangkan orang yang percaya kepada Allah yang berkuasa disebut sebagai orang beriman. Artinya apa? Artinya ketika kita percaya, yakin dunia ini, kita, bahkan semua alam semesta ciptaan Tuhan itu adalah orang-orang yang beriman, yakin bahwa itu hasil dari karya Allah ya. Anak-anak teacher juga yang di rumah harus yakin, harus percaya semua itu adalah karya atau Tuhan sendiri yang menciptakan, bukan terjadi dengan sendiri. Tentu maksud penciptaan Tuhan itu ada tujuannya. Nah, manfaatnya ada, saling berurutan, saling berhubungan. Semua ciptaan Tuhan itu dari hari pertama sampai hari ke-6 itu saling berurutan, saling berhubungan. Nah, saling bergantungan ya. Jadi tidak ada yang tidak berguna, semuanya bermanfaat. Tuhan berikan supaya dikelola dengan baik. Nah, kita akan melihat ternyata sekalipun Tuhan berkuasa, Tuhan juga berikan kuasa kepada kita. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ya, ayat yang ke-28 dikatakan di sana, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata Tuhan juga mau memberikan kuasanya kepada manusia. Tujuannya apa? Supaya kita bertanggung jawab mengelola alam dengan baik, ya. Nah, kita juga lihat dalam Injil Markus ayat 4 pasal 4 ayat 35 sampai 41, kuasa Allah nyata atas alam. Nah, ketika apa? Pada saat ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perjalanan menyeberangi danau, tiba-tiba apa? Perahu mereka diserang topan dahsyat. Tetapi apa? Yesus menghardiki topan dahsyat itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Ternyata ketika Tuhan menghardiknya, angin itu apa? Reda. Nah, ini membuktikan ternyata Tuhan Yesus, Tuhan itu berkuasa atas alam. Jadi perlu anak-anak teacher ingat kembali bahwa kuasa Allah itu sangat luar biasa dalam penciptaan. Dalam hari ada waktu yang
digunakan Allah menciptakan alam semesta. Nah, jadi semua yang sudah diciptakan Tuhan sangat teratur. Kita semua percaya bahwa Tuhan berkuasa atas alam ini karena Tuhanlah yang menciptakannya. Nah, dengan percaya bahwa Tuhan berkuasa atas alam, kita pun percaya bahwa Allah berkuasa atas hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Kita mempunyai Allah yang berkuasa menopang hidup kita karena kita adalah milik kepunyaannya. Jadi ini saja penjelasan dari teacher kepada anak teacher yang ada di rumah. Tetap semangat ya anak teacher ya. Nah, hari ini kita ada tugas sedikit. Mari buka bukunya, halaman 14, kegiatan 1 ya nak ya, dikerjakan. Itu saja mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.